Baik, selamat berjumpa. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi guru informatika. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Bapak Wira, saya sendiri Bapak Susanto, Bapak Arif, Bapak Muklis, dan Bapak Timbul ingin menyampaikan berkaitan tentang identifikasi masalah yang dihadapi dalam proses menjadi guru informatika. Yang pertama, kami menemukan bahwa sarana dan prasarana yang tidak mendukung ini menjadi bagian dari kendala. Dan yang kedua adalah perbedaan pengetahuan dasar yang dimiliki oleh murid, di mana murid-murid yang ada di sekolah itu memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga anak-anak kadang kesulitan belajar informatika. Kemudian yang ketiga, belum semua elemen informatika dikuasai oleh guru informatika. Sebagai contoh misalnya berpikir komputasional. Kemudian miskonsepsi pelajaran informatika, yaitu pemahaman yang masih belum tepat berkaitan dengan pelajaran informatika itu sendiri. Dan yang kelima adalah belum semua sekolah menerapkan pelajaran informatika. Ini juga menjadi kendala bagi para guru yang sebelumnya mengajar BK-TIK maupun TIK itu untuk kemudian mengeksplorasi dirinya menuju ke pembelajaran yang diterapkan, yaitu pembelajaran informatika. Nah, dari identifikasi tersebut kami mempunyai beberapa solusi. Yang pertama berkaitan dengan sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Bisa saja tidak mendukung ini kurang atau memang tidak sesuai atau memang tidak ada, maka solusi yang kami lakukan yang pertama adalah pembelajaran informatika secara unplug, artinya tidak menggunakan perangkat. Salah satu caranya dengan menampilkan gambar, membawa alat peraga yang melibatkan langsung peserta didik. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan secara aktif untuk menemukan masalah sehari-hari, menganalisanya, dan menemukan solusi menggunakan perangkat yang dimilikinya. Karena mungkin sudah tidak asing lagi bahwa anak-anak generasi sekarang sangat paham tentang teknologi. Nah, untuk itu kami mencoba untuk selalu menerapkan hal-hal yang praktik baiknya adalah bagaimana peserta didik secara langsung itu terlibat dalam proses itu. Nah, yang kedua, kita memberikan solusi untuk perbedaan pengetahuan dasar itu adalah dengan menyampaikan atau memiliki prinsip teaching in the right level. Dalam hal ini yang kami pahami adalah bagaimana menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Tidak semua anak itu harus dituntut sama begitu ya, tetapi melihat bagaimana dasar yang dimiliki oleh murid itu sendiri, sehingga kita tepat memberikan konten materi yang sesuai dengan yang pemahaman mereka. Kemudian yang kedua, kita membuat kelompok-kelompok untuk memberikan pembelajaran dari peserta didik sendiri dengan menjadi tutor sebaya bagi teman yang belum atau mempunyai kemampuan yang terbatas. Nah, sehingga siswa yang sudah mempunyai kemampuan lebih ini justru bisa terpacu untuk bisa lebih baik lagi dan bisa menjadi tutor untuk teman-teman yang lain. Untuk permasalahan yang ketiga, yaitu bahwa belum semua elemen informatika ini dikuasai oleh guru informatika. Nah, ini perlu kita sebagai guru informatika itu upgrade diri, sering mengikuti pelatihan tentang kurikulum merdeka, kaitannya terutama dengan mata pelajaran informatika, baik itu dalam penyusunan CP, ATP, pembuatan modul, proses pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian saling sharing ilmu pengetahuan dari teman-teman di MGMP maupun lintas MGMP.
ya, dan juga tentunya membuat komunitas-komunitas dengan guru-guru informatika di seluruh Indonesia. Selain itu juga melakukan literasi digital dari berbagai sumber online. Nah, ini juga untuk meningkatkan bagaimana kemampuan kita sebagai guru dalam menyiapkan diri untuk menghadapi era yang sudah masuk ke era digital. Poin yang keempat tentang miskonsepsi pelajaran informatika, yaitu bagaimana bahwa selalu pandangan orang ketika mendengar informatika identik dengan komputer, ini juga perlu menjadi perhatian kita semua bahwa belajar informatika itu tidak selalu identik dengan komputer. Artinya bahwa kita harus selalu mengikuti update sosialisasi tentang pembelajaran informatika, sehingga terbangun image, mindset, ataupun juga perubahan paradigma. Belajar informatika itu adalah belajar hal yang tidak langsung atau tidak selalu berkaitan dengan komputer. Bisa lebih dari itu. Ya, bagaimana cara kita berpikir, mencari solusi, berproses, ada tantangan, ada masalah, kita selesaikan dengan prinsip-prinsip komputasional. Selain itu, kita juga bisa belajar mandiri melalui platform yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Dalam satu contoh di sini adalah platform Merdeka Mengajar. Tentunya ada platform-platform yang lainnya juga yang mendukung bidang informatika ini, sehingga kita bisa memahami lebih jelas lagi tentang arti pembelajaran informatika, dan diharapkan dengan kita sebagai guru setelah memahami dan juga bisa mentransfer pemahaman kepada peserta didik, kita bisa menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermakna. Kemudian yang terakhir adalah solusi dari belum semua sekolah menerapkan pelajaran informatika. Nah, ini harus ada sebuah keputusan bersama atau keputusan yang berlaku sama untuk sekolah-sekolah bahwa memang harus diterapkan kurikulum merdeka. Sehingga ketika kurikulum merdeka ini diterapkan, mau tidak mau pelajaran informatika menjadi pelajaran utama yang memang harus dilaksanakan. Nah, namun demikian juga sekolah, dalam hal ini satuan pendidikan, itu harus menyiapkan SDM dan sarana prasarananya untuk mendukung kegiatan tersebut dan dampak-dampaknya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain untuk lingkungan sekolah tersebut. Nah, demikian yang kami sampaikan, proses dari identifikasi masalah dan solusi yang kami berikan. Tentunya dalam berjalannya waktu, praktik baik yang dilaksanakan oleh para guru juga akan menjadi sharing untuk kita semua, sehingga setiap proses selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Demikian presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu pada presentasi berikutnya. Terima kasih.